Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam 1 Sya'ban. Malam pertama dari bulan Sya'ban al-Mubarak. Bulan Sya'ban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan Sya'ban karena yatasya'abu fihi khairun katsir. Bercabang di dalamnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Di antara kejadian atau peristiwa yang bersejarah di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Baitullah terjadi di bulan Sya'ban. Juga di bulan Sya'ban turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Nah, ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima turunnya di bulan Sya'ban. Maka dari itu di bulan Sya'ban bulan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bulan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari malam ini. Dan ada juga amalan yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur Syekh Abdul Hamid Quds Al-Makki. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur di malam 1 Sya'ban, malam pertama sampai malam ke-15. Setiap malam dari malam pertama sampai malam ke-15 sampai nisfu itu membaca surah Ad-Dukhan sampai Al-Awwal itu ayat keberapa itu? Ayat ke-8 kalau nggak salah. Surah Hamim Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah, sampai situ. Sampai sekitar ayat ke-8 kalau enggak salah tuh. Sampai di situ surah Hamim Ad-Dukhan tadi saya enggak hitung sih tadi. Saya enggak hitung ayat-ayatnya. Jadi surah Hamim Ad-Dukhan sampai Al-Awwalin coba bisa dilihat. Ya ada Al-Qur'an digital di HP-nya. Surah Hamim Ad-Dukhan juz keberapa itu? Surah Hamim Ad-Dukhan juz 26 kalau nggak salah. Surah Hamim Ad-Dukhan juz 26 dibaca di malam pertama Sya'ban, kedua, ketiga sampai malam ke-15 sampai pertengahan sampai malam nisfu 8 ayat pertama surah Hamim Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin sampai Al-Awwalin. Dari malam pertama sampai malam ke-15 malam nisfu. Malam nisfu, nisf itu setengah, separuh. Biasa tahun yang lalu kita nisfu di Pekalongan. Nisfu kita di Pekalongan, paginya habis haul di Sapuro Pekalongan, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Untuk malam ini insyaallah nisfunya saya di Tarim di Hadramut. Mudah-mudahan lancar, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, berangkat tanggal 3 Maret. Insyaallah nanti saya sampaikan salamnya Bapak Ibu semua. Kepada Syekh Beratib Habib Abdul Al-Haddad, kepada Imam Al-Faqih Muqaddam. Waktu saya ziarah jamaah Masjid Baitur Rahman, ya Faqih Muqaddam, ya Habib Abdul Al-Haddad, yusallimun alaikum.
Mereka kirim salam buat antum, mereka berkirim salam buat antum, merindu kepada antum, ingin berziarah kepada antum. Saya sampaikan salamnya, mudah-mudahan nanti tahun depan, beberapa tahun berikutnya bisa nyusul, bisa berziarah ke negeri sejuta wali, negeri bumi wali. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam pertama Sya'ban. Jadi insya Allah mungkin ya malam Selasa besok masih ngaji nih. Malam Selasa besok terakhir kita ngisi pengajian di sini sebelum nanti saya berangkat, dan ya kita ke Ramadan libur. Insya Allah jumpa lagi nanti di bulan Syawal. Halaman berapa ini? Bidayatul Hidayahnya 111. Al-halatu tsaniyatu. Al-halatu tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu tsaniyah alla taqdir ala tahsil al-ilmi nafi'. Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali akan membimbing kita al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua yang kita lakukan di waktu antara terbit matahari hingga zawal, tergelincir matahari di waktu pagi. Kalau yang pertama tadi al-halatul ula, beberapa waktu yang lalu kita baca, kita gunakan, habiskan waktu tersebut di pagi hari untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Al-halatul tsaniyah, keadaan yang kedua, alla taqdir ala tahsilil ilmin nafi, engkau tidak sanggup, tidak mampu untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Walakin tashtaghilu biwadha'ifil ibadati minadz-dzikri wal qiraati wat tasbihati was salawat. Akan tetapi engkau sibukkan dirimu biwadha'ifil ibadat, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Wadha'if jamak dari wadhifah. Wadhifah, kegiatan. Dengan kegiatan-kegiatan ibadah, minadz-dzikri, daripada zikir, contohnya wat tasbih, memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, wal qiraati, membaca Al-Qur'an, wat tasbihati, dan juga bacaan-bacaan tasbih, mau subhanallah alhamdulillah, mau subhanallah subhanallah aja, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pokoknya ucapan atau bacaan tasbih. Wassalawat, atau juga salat-salat, baik salat sunnah ataupun juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika min darajatil abidin, itulah derajat orang-orang ahli ibadah, derajat pangkat-pangkat orang-orang yang ahli ibadah. Wa siyaris salihin, dan juga sirah, perjalanan atau jalan orang-orang saleh. Wa siyaris salihin, siyar jama dari sirah, perjalanan kaum salihin. Siyar jama sirah. Apa itu sirah? Sejarah. Sama seperti tarikh. Ada judul kitab sejarah Nabi yang biasa dibaca di pondok-pondok pesantren. Untuk yang pemula-pemula ada kitab Khulasah Nurul Yakin. Kitab Khulasah Nurul Yakin itu khulasah, ringkasan atau rangkuman ringkasan dari kitab yang lebih tebal, kitab Nurul Yakin. Atau Sirah Imam Ibn Hisham, kitab Sirah Imam Ibn Hisham, itu yang lebih lengkap lagi. Dan masih banyak kitab-kitab para ulama-ulama yang disitu menjelaskan, menerangkan sirah, sejarah Nabi dikupas tuntas, diungkap secara mendetail, dikupas tuntas, seperti di dalam kitab sirahnya Imam Ibn Hisham atau Nurul Yakin dan sebagainya. Wa siyaris salihin, siyar jama dari sirah. Wa takunu bidzalika aidan minal faizin. Wa takunu aidan bidzalika, di sini wa takunu bidzalika aidan. Di kitab yang lain aidannya lebih dulu baru bidzalika. Di sini wa takunu bidzalika aidan minal faizin. Dan engkau akan menjadi juga, engkau pun akan menjadi orang-orang yang minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Kamu juga akan mendapatkan keberuntungan, menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah, di sisi Allah Ta'ala. Karena di pagi hari engkau
sibukkan waktumu dengan berbagai macam kegiatan rangkaian ibadah. Setelah kita sholat duha atau sebelum sholat duha, kita membaca Al-Quran, baca sholawat kepada Nabi. Apalagi di bulan Sya'ban ini lebih lagi kita tingkatkan, kita lebih banyak lagi bersolawat kepada Nabi dibanding bulan-bulan yang lainnya, dibanding hari-hari yang lainnya. Atau dengan kegiatan segala macam, menolongin orang, membantu meringankan beban orang lain, membantu orang yang kesusahan, kegiatan-kegiatan yang positif, yang bagus, yang manfaat untuk orang banyak, baik untuk keluarga, kerabat, tetangga, sahabat. Jangan kita habiskan waktu sia-sia, nggak ada manfaatnya, baik untuk manfaat untuk diri kita pribadi maupun manfaat untuk orang lain. Jangan sampai kosong setiap waktu yang kita lalui ini manfaat untuk pribadi atau untuk orang lain. Untuk pribadi ya dengan ibadah pribadi, sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya, atau ibadah yang sifatnya sosial untuk orang banyak, manfaat untuk orang banyak. Itu lebih utama juga daripada kita yang sifatnya pribadi. Ibadah sunnah yang sifatnya sosial seperti sedekah, membantu meringankan beban orang lain. Ada orang yang susah yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Selain ibadah itu idkhalus surur, menggembirakan orang. Maka engkau juga akan menjadi kelompok golongan orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung. Di dalam syarahnya Syekh Nawawi, ini kitab Marakil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, faqad kana fi sahabati man wirdu fil yaumi 12,000 tasbihah wa kana fi min wirdihi 30,000 wa kana fihi min wirdihi 300 rak'ah ila 600 wa ila alfi rak'ah wa kana ba'dhum aktsaru wirdi al-Qur'an wa kana yaqtimuhu al-wahid minhum fil yaumi marrah wa kana ba'dhum yaqdil yawm aw al-laila fi tafakkur fi ayatin wahidah yuraddiduha. Allahu akbar. Faqad kana fi sahaba man wirdu fil yaumi 12,000 tasbihah. Ada di antara mereka para sahabat-sahabat Nabi wiridannya, apa itu wirid? Ibadah yang dilakukan setiap hari, yang dijadikan rutinitas, yang kita kerjakan dengan rutin setiap hari. Ibadah, amal-amal soleh, kegiatan-kegiatan ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan setiap hari dengan rutin, itu namanya wirid, wirdun, wirid. Man kana lahu man lam yakun lahu wirdun, man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun, kata Sayyidina Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Muladawilah. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang enggak punya wirid, enggak punya ibadah rutin, bacaan ini dia jadikan rutinitas setiap hari, yang enggak punya wirid, fahuwa qirdun. Tahu qirdun? Nyemot, mongki. Qirdun yang gelantungan di Ragunan. Itu qirdun, yang enggak punya wirid, qirdun katanya. Kera, monyet. Disamain kayak binatang, kayak monyet. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Man lam yaqra'il ihya falisa fihi haya, atau fama indahu haya. Yang enggak pernah baca kitab Ihya, enggak pernah mempelajari kitab Ihya, dia enggak punya malu. Dia tidak akan memiliki sifat haya. Kalaupun dia mungkin punya rasa malu, malunya belum sesungguhnya, belum sebenar-benarnya haya, belum sebenar-benarnya punya sifat malu yang diinginkan oleh Nabi, oleh para ulama. Malunya mungkin bukan malu yang benar, malu-maluin yang ada mungkin. Jadi yang enggak pernah membaca menelaah kitab Ihya Imam Ghazali, maka dia tidak memiliki rasa malu yang sebenarnya. Man lam yaqra'it tanbih falaisa binabi. Yang enggak pernah baca kitab Tanbih Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, dia bukan orang yang cerdas. Man lam yakun lahu wirdun fa huwa qirdun. Man lam yaqra'il ihya fama indahu haya, atau falisa fihi haya.
La ilaha illallah. Ada sahabat yang wiridannya setiap hari 12.000 tasbih, 12.000 kali tasbih. Tasbihnya 12.000. Baca tasbihnya 12.000. Wa kana fihim man wirduhu 30.000. Wa kana fihim man wirduhu 30.000. Ada lagi di antara mereka sahabat yang wiridannya bukan tadi 12.000, sekarang 30.000. 30.000. Ada yang 30.000. Wa kana fihim man wirduhu 300 raka'ah ila 600. Ada lagi wiritannya setiap hari salat sunnahnya itu 300 rakaat. Ada yang 600 rakaat. Wa ila alfi raka'ah sampai 1000 rakaat. Ada yang 300 rakaat, 600 rakaat sampai 1000 rakaat. Siapa yang terkenal 1000 rakaat? Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi, putra Sayyidina Husain. Imam Ali Zainal Abidin terkenal beliau setiap malamnya sholat sunnahnya itu 1000 rakaat. Sholat sunnahnya 1000 rakaat. La ilaha illallah. Kita amalan malamnya ngapain nih? Begadang 1 jam, begadang 2 jam, ngopi bareng 3 jam, ngopi bareng 2 jam, dan 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. La ilaha illallah. Ada nonton sinetronnya sejam setengah. Bukan cuma emak-emak, bapak-bapak juga ada yang nonton TV mulu. Nonton berita, udah berita diulang-ulang yang tadi pagi, siang, sore, dia juga diulang-ulang. Informasinya itu lagi, itu lagi. Itu lagi, itu lagi. Kita ngapain kita dengerin informasi dunia. Berita-berita dunia yang banyak settingannya, banyak rekayasanya, banyak hoaxnya, banyak bohongnya. Yang harus kita baca, yang harus kita dengar, yang harus kita teliti informasi yang datangnya dari langit. Al-Quran, informasi dari langit, dari malaikat Jibril. Kalamullah, Al-Quran itu informasi yang nggak ada hoaxnya, informasi yang sangat amat benar datangnya dari Allah Ta'ala. Dan itu manfaatnya udah pasti jelas buat kita dunia akhirat. Sementara ya kita lihat berita-berita informasi-informasi dunia penuh dengan rekayasa. Wa kana ba'dhum aktsaru wirdi Al-Qur'an. Ada di antara mereka kebanyakan wiritannya setiap hari itu membaca Al-Qur'an. Wa kana yahtimul wahid minhum fil yaumi marratan. Ada yang sehari hatam. Dalam sehari hatam 30 juz. Wa kana ba'dhum yaqdil yawm awil laila fit tafakkur fi ayatin wahidah yuraddiduha. Ada lagi sehari semalam cuman hanya 1 ayat diulang-ulang. Dia tafakkur 1 ayat. Dia renungkan, dia tafakurkan 1 ayat diulang-ulang berjam-jam. Nabi, sahabat ada yang seperti itu. Bukan ada, banyak, sering kali. Jadi macam-macam mereka. Ada yang sehari hatam, ada sehari 2 kali. Bahkan para aulia ada yang sehari 3 kali, 5 kali hatam. Yang paling terkenal Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, yang tadi makalahnya tuh man lam yakun lahu wirdun fawaqirdun dan sebagainya. Beliau yang paling banyak sehari semalam hatam Quran 8 kali. Siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Siang 4 kali hatam nih, bukan sekedar baca, hatam 30 juz. Siang 4 kali hatam, 4 khatamat fin nahar wa 4 khatamat fil lail. Siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Jadi sehari semalam 8 kali hatam. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, Imam Wadil Ahqaf, imamnya negeri Hadramut. Hadramut disebut dengan Wadil Ahqaf. Wadil Ahqaf atau Wadil Ahqaf. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf yang kuburannya di Tarim. Nah di zaman beliau saja, di zaman beliau itu di Maqbarah Zambal di kota Tarim, pemakaman Zambal, ya insya Allah nanti akan saya ziarahi. Tanggal 3 saya berangkat dari sini pakai pesawat Oman sehingga di Maskat Oman, terus ke Mesir, habis dari Mesir ke Hadramut. Nah sampai di sana hari Sabtunya tanggal 4. Mungkin hari itu juga langsung ziarah atau besoknya. Di antara makbarah yang ada di sana Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, wali kutub, wali besar, pemimpin wali, ulama-ulama orang soleh di zamannya. Beliau orang nomor 1 di dunia di zamannya. Cucu Nabi, pewaris yang agung Rasulullah di zamannya. Itu beliau sehari semalam hatam Quran 8 kali. Bukan berarti enggak sholat sunnah yang lain luar biasa sholat sunnahnya. Sampai pol, sampai puncak-puncaknya sholat sunnah.
Salat witirnya sempurna, salat duhanya sempurna, qobliyah ba'diyahnya rawatibnya sempurna. Udah gitu hatam Quran sehari semalam 8 kali. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Ya mau ikut bareng ziarah ayo bismillah. Mumpung masih ada waktu nih. Ya masih berlaku paspornya. Ya udah mati perpanjang lagi. Sekitar 60-an. 60.000 biayanya. Sekitar 60-an. Jadi umroh plus ke Hadramut. Di Hadramut sekitar 6 hari atau 7 hari 1 minggu lalu umroh. Nah di sana saya rencana tanggal 17 pulang, ada travel lain minta dibimbing tanggal 20. Jadi saya nggak pulang, nunggu di sana. Jadi nyambung lagi. Nyambung lagi. Nah, sampai tanggal 28 baru pulang. 27 atau 28. Bukan buat enak-enakan, buat ibadah, bukan tur ini. Bukan jalan-jalan kayak ke Eropa gitu. Ini tur rohani, wisata rohani. Wisata religi, wisata religi atau rohani, religius. Ya mudah-mudahan minta doanya, bantu doanya sama Bapak Ibu biar nggak ada hambatan, nggak ada rintangan, perjalanan selamat. Dan juga umrohnya makbulah, mabrurah, juga ziarah-ziarah para aulianya. Mudah-mudahan bertambah mahabbah kami kepada mereka, bertambah ikutan iktidak kami kepada beliau-beliau para aulia yang akan kami ziarahi. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu, ya insya Allah mudah-mudahan saya nggak lupa, setiap di tempat-tempat majlis-majlis yang saya ngajar, saya akan sampaikan salam antum kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Sampai di mana tadi? Di dalam syarahnya kata Syekh Nawawi, ada di antara mereka para sahabat, bahkan Nabi sendiri pun seperti itu. Kadang baca semalam suntuk baca Quran 10 juz, 20 juz, ada khatam, ada berkali-kali khatam. Ada kalanya semalaman suntuk diulang-ulang hanya satu ayat. Satu ayat diulang-ulang, ditafakurkan, ditafakur itu satu ayat. Seperti halnya Nabi suka membaca ayat walladzina amanu wa amilu innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sayaj'alu lahumur rahmanu wudda diulang-ulang sama Nabi, diulang-ulang sama baginda Rasul sampai beliau meneteskan air mata, sampai Nabi menangis, sampai Nabi nangis. Kenapa ente nggak nangis baca Quran? Nabi yang Al-Quran diturunkan kepada beliau kekasih Allah, nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, ucapannya nggak pernah nyinggung perasaan orang, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah berbuat zalim kepada makhluk Allah sedikit pun, sekecil apapun, baik kepada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat zalim. Baca Quran nangis. Kenapa kita nggak nangis? Kenapa kita nggak nangis? Karena air mata kita beku, hati kita keras, mengeras, membatu. Naudzubillah. Kenapa hati kita keras, membatu? Karena banyak dosa. Pengaruh juga diantara pengaruhnya, faktornya makan haram, uang syubhat, uang yang nggak jelas. Dari mana datangnya kita makan. Nah terus kita mau khusyuk sholat, mau khusyuk baca Quran, mau paham, mau ngerti, mau nangis, mau sedih, nggak mungkin, susah, berat, sulit sekali untuk mencapai khusyuk, untuk mencapai konsentrasi, fokus, apalagi paham, mengerti, sampai kita merenung, sampai kita sedih, memikirkan dosa, ingat akhirat, rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita usahakan. Itu yang harus kita usahakan, bukan usaha pengen jadi orang kaya, bukan berusaha pengen punya mobil sport, bukan berusaha pengen punya ini, pengen punya uang sekian triliun. Yang harus kita usahakan itu, agar bagaimana caranya saya baca Quran nangis, saya baca Quran paham, ngerti, sampai saya sedih, ingat akhirat, ingat dosa, rindu sama Nabi, ingat masa depan saya nanti di akhirat bagaimana nasib saya nanti ketika menyeberang sirat. Jangan-jangan saya terpelanting, saya terperosok, saya akan tergelincir, saya akan jatuh ke dalam neraka. Kalau untuk selamat seperti kilat, sepertinya nggak mungkin, mustahil. Paling tidak kita berjalan selamat ketika menyeberang sirat.
Kalau untuk seperti kilat, seperti para aulia, para sahabat-sahabat Nabi, ya kayaknya mustahil banget. Kayaknya bukan level kita. Malu kita kalau pengen menempati surga yang tertinggi. Malu kita kalau ingin menempati surga Firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, saya nggak pantas masuk surga Firdaus. Bukan level saya nggak pantas, nggak layak. Saya malu, saya tahu diri. Saya nggak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi saya nggak kuat masuk neraka. Masuk neraka saya nggak kuat. Saya nggak mampu, saya nggak nahan, ya Allah, panasnya nerakamu. Tapi mau masuk surga juga saya tahu diri, saya merasa nggak pantas. Maka dari itu ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ghawthah. Wa takunu aydan bidzalika minal faizin. Itu al-halatu tsaniyah. Ada tambah lagi dari Syekh Nawawi di sini. La ilaha illallah. Wa kana Kurz bin Wabrah muqiman bi Makkah yatufu fi kulli yawmin 70 usbu'an. 70 usbu'an wa fi kulli lailatin 70 usbu'an. Al-usbu' min at-tawaf 7 marrat wal jam'u asabi'. Al-mu'jamul wasit. Ada seorang ulama yang bernama Kurz bin Wabrah al-Harithi, seorang tabi'in. Tabi'iyun min ahli Kufah. Seorang tabi'in penduduk Kufah. Kufah itu di mana? Irak ya. Penduduk Kufah, seorang tabi'in, generasi setelah sahabat, kurun waktu setelah sahabat zaman tabi'in, ada yang bernama Al-Imam Kurz ibn Wabrah al-Harithi. Ya tentu seorang wali minal awliya. Beliau yudrabu bil mathal fit ta'abbud wa kana la yanzilu manzilan illa btana bihi masjidan wa qama yusalli fi. Allahu akbar. Beliau wafat tahun 98 Hijriah. Tahun 98 Hijriah. Tahun 98 masih ada sahabat. Sahabat terakhir wafat tahun 100 Hijriah. Tahun 98 ya masih ada beberapa orang sahabat-sahabat Nabi, tapi tinggal sedikit ya. Beliau wafat tahun astagfirullahaladzim. Jadi wafatnya tahun 110 Hijriah. Tahun 110 Hijriah. Nah, beliau ini yang bernama Al-Imam Kurz ibn Wabrah al-Harithi, seorang tabi'in, muqiman bi Makkah, muqim tinggal di Makkah, yatufu fi kulli yaumin 70 usbu'an, setiap hari tawaf 70 kali. Bukan 70 kali, ya sekali tawaf kan 7 kali, jadi 70 kali. 70 kali 7. 70 kali 7 berapa? 490. Ya, 490 ya. 7 kali 7 kan 49. Jadi 490 putaran. Taruh sekali putaran Ka'bah taruh 200 meter. 200 meter. Kali tadi berapa? 490. 200 kali 490 berapa kilo, berapa puluh kilo tuh jalan tuh. Puluhan kilo jalan. Mengelilingi Ka'bah. Taruh satu putaran Ka'bah itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, katakan 200 meter. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 200 meter. Ini kan sekali tawaf kan 7 kali putaran. 1, 2 sampai 7. Itu kan baru 1 kali tawaf. Ini beliau 70 kali. 70 kali tawaf berarti 70 kali 7. 490 putaran setiap hari. Allahu Akbar. 70 kali tawaf, 70 kali 7. Wa fi kulli lailatin, dan malamnya setiap malam 70 kali juga. Jadi siang 70 kali tawaf, malam 70 kali tawaf. Terus tidurnya kapan? Istirahatnya kapan? La ilaha illallah. Berapa menit mungkin istirahatnya ya? Hah?
Subhanallah. Siang 70 kali tawaf, malam juga 70 kali tawaf. Wa kana ma'adzalika, udah kayak gitu. Udah malam 70 kali tawaf, siang 70 kali tawaf. Sudah seperti itu beliau juga menghatamkan Al-Qur'an fil yaumi wal lailah marraten, sehari semalam 2 kali. Masih sempat-sempatnya sehari semalam itu 24 jam hatam 2 kali Quran. Kita sebulan sekali itu juga cuman bulan puasa. Hatam Quran sebulan sekali. Bulan puasa doang, bulan Ramadan doang itu. Selain Ramadan jarang di antara kita yang hatam Quran. Ya ada tapi jarang, langka ya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Nah, makanya kalau kita baca sejarah orang-orang soleh, para aulia, jadi kita tahu diri. Kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu derajat kita, bukan derajat kita, kedudukan kita yang hina, yang rendah ini. Yang lalai, yang bodoh, yang jahil, yang pendosa, banyak salah, banyak keliru, malas ibadah. Malas ibadah. Ya Allah, udah ibadah kita sedikit, tanpa ilmu, kotor, jelek, disisipi hasud, dengki, riya, ujub. Ya Allah, udah ibadah kita sedikit, jelek, tanpa ilmu, bodoh, banyak lalainya, nggak khusyuk. Udah gitu riya, ujub, dengki, dendam sama orang. Makanya paling tidak walaupun ibadah kita masih jelek banget ini, jangan kita kotori, jangan kita cemari dengan riya dan ujub. Jangan kita kotori hati kita dengan dengki, dendam, hasud, iri hati dan sebagainya. Imam Kuruz ibn Wabrah al-Harithi, jadi siang 70 kali tawaf, malam 70 kali tawaf. Bukan 7 putaran, 70 kali. Sekali tawaf kan 7 putaran, berarti ini 70 kali 7. 490 kali putaran Ka'bah. Siang, malam begitu juga. Udah gitu sehari semalam hatam Quran 2 kali, masih sempat-sempatnya hatam Quran 2 kali sehari semalam. Fil yaumi wal lailah marratain. Wa alam anna qiraatal Qur'an fi shalah qa'iman ma'a tadabbur yajma'ul jami'. Walakin rubbama ta'assurul muwadhabah alaihi fal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi hal syakhs. Wa maqsudul awrat tathhirul qalbi bi dzikrillah ta'ala wa inasu bihi falyanzur. Bukan di dalam matanya, enggak ada di situ. Di kitab yang antum pegang matanya enggak ada, ini dalam syarahnya nih. Penjelasan syarah dari Syekh Nawawi. Ketahuilah membaca Al-Quran di dalam salat berdiri dengan tadabbur itu mengungguli segala macam amalan. Baca Quran berdiri di dalam salat sunnah dan dengan tadabbur itu mengungguli segala macam wirid-wirid dan amalan. Baca Quran dalam salat berdiri satu hurufnya itu 100 hasanah. Baca Quran di dalam salat dan salatnya duduk, kan boleh salat sunnah duduk. Kalau salat fardu 5 waktu, salat wajib harus berdiri kalau kita sehat. Wajib berdiri bagi yang mampu, yang sehat. Tapi kalau salat sunnah walaupun kita bisa berdiri gagah boleh duduk. Tapi pahalanya separuh. Pahalanya separuh, setengah. Kita bisa diri sehat, salat sunnah duduk, salat ba'diyah duduk, salat witir duduk. Sah sih sah, boleh nggak apa-apa sah, tapi separuh pahalanya. Nah kita baca Quran satu huruf di dalam sholat dan sholatnya itu duduk, maka setengahnya itu 50 hasanah. 50 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya 50. Baca Quran di luar sholat dengan wudu 25 hasanah. Baca Quran di luar sholat tanpa wudu 10 hasanah. Hanya sekedar baca tanpa megang, tanpa nyentuh. Kalau nyentuh wajib pakai wudu, harus pakai wudu, harus bersuci. Tapi kalau hanya sekedar baca tanpa kita menyentuh kan boleh. Maka pahalanya kalau baca Quran tanpa wudu di luar sholat tanpa wudu maka 10 hasanah. Apalagi sholat malam, sholat paling utama tuh setelah yang fardu sholat malam. Afdhalus sholawat ba'dal fardhu sholatul lail. Apalagi sholat malam, malamnya di sepertiga malam terakhir lebih utama daripada sepertiga malam kedua. Sepertiga malam kedua lebih utama daripada sepertiga malam pertama. Kalau sholat malam itu dibagi, kalau waktu malam dibagi 3, maka sepertiga malam pertama dari maghrib sampai sekitar setengah 10. Sepertiga malam kedua dari setengah 10 sampai setengah 2, jam 2 sampai setengah 2 lah kurang lebih.
Sepertiga malam terakhir, ketiga dari 1:30 sampai subuh. Itu paling utamanya waktu. Paling utamanya waktu, paling mulianya waktu sepertiga malam terakhir. Para aulia, para solehin mereka munajat, berdoa, berzikir, sholat sunnah, baca Quran, mereka nangis, mereka bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, mereka menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh tawadhu, kerendahan hati, dengan penuh kehinaan, merasa dirinya hina. Jadi di pagi hari kelihatan wajahnya, bekas-bekas qiyamul lail, athar dampak positif dari bangun malamnya, tafakurnya, menangisnya, merenungnya, itu kelihatan di siang harinya. Dari matanya, dari wajahnya, penampilannya, perilakunya tawadhu, merendah, nggak akan ada sombong, tidak akan membusungkan dada, nggak akan angkuh, nggak akan menyangka dirinya lebih baik dari orang lain. Pengaruh dampak positif dari qiyamul lail. Wa'lam anna qiraatal Qur'an fi salati qa'iman ma'a tadabbur yajma'ul jami' walakin rubbama ta'asul muhadhabah alaih. Akan tetapi sulit bagi kebanyakan orang untuk senantiasa dia terus menerus kontinu melaksanakannya. Fal afdhalu yakhtalifu bi ikhtilafi hal syakhsi. Wa maqsudul awrad tathhirul qalbi bi dzikrillah ta'ala wa inasu bihi falyanzuril murid ila qalbihi fi fama yarahu ashadda ta'thiran fihi falyu'adzib alaih. Ini yang paling utama nih. Ini yang saya garis bawahi. Kita harus memperhatikan mana yang paling besar pengaruhnya buat kita. Paling besar pengaruhnya, dampak positifnya untuk kita, maka falyu'adzib alaih, maka kita kontinukan amalan tersebut. Mungkin bagi sebagian orang amalan yang paling utama, yang paling besar pengaruhnya, dampaknya bangun malam, ya bangun malam perbanyak. Dilamain bangun malamnya, sholat sunnahnya. Mungkin bagi sebagian orang, bagi yang lain, dampak yang paling positif bagi dia, pengaruhnya untuk dirinya dan untuk orang lain, sedekah, maka perbanyak sedekah. Bagi orang kaya, amalan yang paling utama sedekah. Bagi orang kaya, sedekah paling banyak. Yang paling banyak sedekah. Bangun malam seperlunya, zikir seperlunya. Bagi yang miskin yang nggak bisa sedekah, ya bangun malam, ya zikir, istighfar, bantu orang dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi yang bisa membantu dengan materi, dengan harta, Ada orang kaya bangun malam sepanjang-panjang tapi pelit, bakhil, salah itu. Dia cuma bangun malam baca Quran tapi sedekah kagak mau, bakhil, pelit, salah, keliru, jahil, bodoh, nggak ngerti. Tapi dia pelit. Paling utama bagi dia sedekah, jor-joran. Buang-buang tuh duitnya, buang-buangin, sedekahin. Itu yang paling utama. Jor-joran, diobrol tuh hartanya sebanyak-banyak, sedekah bagi yang kaya. Bagi yang tidak bisa sedekah dengan harta, ya maka dia kejar dengan amalan yang lain. Dia kejar amalan saudaranya, dia nggak bisa sedekah, dia kejar dengan yang lain, dengan bangun malam, dengan sholat sunnah, banyak istighfar, banyak baca sholawat, bantu orang dengan tenaga dan sebagainya. Faida faragta, mana tadi al-halatu tsaniyah. Al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga, antastaghila bima tusilu bi khairan ilal muslimin wa tudkhilu minhu sururan ala qulubil mu'minin. Nuntut ilmu kita nggak bisa, kita udah bukan waktunya karena udah usia juga. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, zikir, tasbih, sholawat, sedekah dan sebagainya masih berat, masih malas atau terbatas. Maka keadaan ketiga, engkau sibuk, engkau menyibukkan dirimu bima tusilu bihi khairan ilal muslimin. Engkau sibukkan dirimu dengan sesuatu yang baik, yang manfaat untuk kaum muslimin. Kebaikan yang sifatnya sosial, yang sifatnya untuk orang banyak. Wa tudkhilu minhu sururan, dan dengannya engkau memasukkan kegembiraan ala qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Membantu mereka, meringankan beban kaum muslimin, orang yang kesusahan, kaum du'afa, kaum fakir miskin, engkau bantu dengan harta, dengan tenaga, dengan apapun yang kita bisa berkhidmah, mengabdi kepada mereka. Au tuyassiru bihil a'mal as-salihah lis-salihin ka khidmatil fuqaha wa sufiyah, atau engkau memudahkan amalan-amalan baik untuk kaum salihin seperti berkhidmah kepada para ulama. Ka khidmatil fuqaha, berkhidmah, mengabdi, melayani kebutuhan para ulama. Nggak bisa sedekah, nggak punya,
miskin, ya maka khidmah, mengabdi kepada para ulama, khidmah di pondok-pondok pesantren, khidmah di majelis taklim. Apa yang menjadi kebutuhan ulama, guru kita, kita penuhi, kita layani, kita bantu, kita mudahkan urusannya. Nah itu bagi yang tidak bisa sedekah. Ini enggak, udah miskin, malas ibadah, nuntut ilmu ngaji, malas juga, nggak mau khidmah sama para ulama, nggak mau melayani, mengabdi kepada para ulama. Ada ulama minta tolong sama dia malas, nggak pernah mau bantu, mau meringankan beban mereka. Terus mau masuk surga lewat mana? mau masuk surganya lewat mana? Ibadah malas, nggak punya ilmu, bodoh. Sedekah kagak punya duit, miskin. Udah gitu nggak mau ngabdi, dia tidak mau menghabiskan waktunya berkhidmah kepada para ulama. Nah terus mau ngapain lagi hidupnya? Mendingan mati aja deh kalau gitu. Mendingan buat apa hidupnya kalau nggak ada manfaat, kalau nggak bermanfaat seperti itu. La ilaha illallah. Nah hadirat rahimakumullah, ini belum 1 jam, tapi saya malam ini mau ada undangan, mohon maaf, ada undangan Isra Mi'raj. Ya mudah-mudahan masih keburu, karena biasanya acara sampai jam 11 di sana di Jati Bening. Dari Jati Bening sampai jam 11, mudah-mudahan masih keburu. Saya mau pulang dulu, ngambil mobil, ya 10 menit, 15 menit mungkin sampai di Jati Bening. Kawan saya bikin acara Isra Mi'raj di Majelis Asy-Syahadatain. Semoga apa yang kita baca sejarah ulama, para aulia, ibadah mereka, perilaku mereka, bagaimana kehidupan mereka yang mulia, yang indah, yang luar biasa indahnya, mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon taufik pertolongan kepada Allah agar kita dapat melaksanakannya, agar kita dapat mengamalkannya, agar kita dapat meniru mereka sedikit demi sedikit, agar kita bisa mencontoh, meneladani mereka qadaman ala qadamin, step by step, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Amin. Dengan memohon taufik kepada Allah taala, ya Rabb, ya Allah, bantu kami untuk dapat melaksanakannya ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk dapat melaksanakan, mengamalkan sebagaimana amalan orang-orang saleh, hamba-hambamu yang mulia ya Rabbal Alamin. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Ya Rabbana tarafna